وسيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن فإنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنوده أما بعد حضرات السادة والحبائب إخواني وأخواتي الأعزاء أيها المحبون أيها الموالون أيها المعزون أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pada malam hari ini kita semua memang di rangkaian acara-acara atau munasabat yang terjadi pada bulan Muharram sampai Safar ini rata-rata bernuansa duka cita ya, dan membuat kita semua bersedih, berduka dan berbelasungkawa atas apa yang menimpa Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Karena di 2 bulan ini banyak syahadat ya, wal wafayat ya, banyak kematian dan syahadah. Belum lama kita memperingati rangkaian hari-hari duka bersama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dari mulai awal Muharram, puncaknya 10 Muharram dan terus berlangsung sampai Arba'in. Kemudian ada syahadah Ar-Rasul dan Imam Hasan Al-Mujtaba alaihimassalam, dan di akhir Safar kita memperingati syahadah Thaminul A'immah wal Hujaj Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihissalam. Jadi memang bulan Muharram dan Safar adalah 2 bulan yang memang penuh dengan nuansa kesedihan dan duka cita. Nah, dan malam ini kita
memperingati syahada Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Seperti biasa kita akan sampaikan biografi singkat saja untuk kemudian kita masuk dalam pembahasan. Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihissalam, nama beliau kita semua sudah tahu. Kemudian kunyahnya itu Abul Hasan. Jadi kalau kita memanggilnya bahkan dalam tawasul ya Abul Hasan, ya Ali bin Musa Ar-Ridha, itu kunyahnya. Nama ayah beliau Al-Imam Musa ibn Ja'far Al-Kazim alaihi wassalam. Nama bunda beliau Najmah. Tanggal kelahirannya 10 Dzulqa'dah 148 Hijrah. Kemudian syahadahnya di akhir Safar tahun 203 Hijrah. Masa imamah beliau cukup panjang ya, 20 tahun. Di antara imam yang masa imamahnya panjang adalah Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihissalam. Dia di antara 12 imam ya, atau 11 imam ya, karena yang sudah gugur 12 imam itu yang tempat dimakamkannya itu menyendiri ya. Kalau para imam kita kalau tidak di Madinah ya di negeri Irak ya. Tapi Al-Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihissalam itu dimakamkan di Tus atau di Mashhad. Khalifah yang mendalangi dan memprakarsai proses syahadah beliau adalah Al-Ma'mun Al-Abbasi. Ma'mun salah seorang khalifah dari para khulafa Banil Abbas. Nah, Imam Ali bin Musa Ar-Ridha sendiri itu di masa imamahnya dia hidup bersama beberapa penguasa ya. Selama 20 tahun itu dia sempat hidup di masa Harun Ar-Rasyid, cukup panjang, di setengah dari masa imamah beliau 10 tahun, antara tahun 183 Hijriyah sampai 193. Dan setelah Harun Ar-Rasyid, beliau di masa kekhalifahan dua dari putra Harun, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun, dan akhirnya beliau gugur di masa Al-Ma'mun Al-Abbasi. Nah, biografi singkat selesai. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Nah, adapun apa yang hendak saya angkat pada kesempatan kali ini adalah kembali kita ingin memberikan makna pada ketika kita memperingati hal-hal yang terkait dengan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Duduk kita ini harus berdasar, duduk kita ini harus bermakna, harus berarti, dan kita harus pandai untuk memberikan arti sehingga acara-acara yang kita buat ini tidak berlalu sia-sia. Saya tadi pagi mendengar salah seorang penceramah ya, yang kebetulan mungkin berceramahnya itu di negeri Iran ya. Saya tidak ingat namanya, seharusnya saya sampaikan namanya siapa, tapi ala kulli hal ini nukilan dari apa yang saya dengar ketika dia mengibaratkan bahwa kita itu seperti ini, sekedar ibarat ya, hanya untuk supaya kita sampai pada sebuah makna. Contohnya bisa macam-macam, cuma contoh yang paling mudah itu dia pakai ini, bahwa manusia itu dalam perjalanan hidupnya bisa kita samakan dengan mobil, kendaraan yang sedang berjalan ya. Nah, kendaraan yang berjalan ini, kendaraan yang setiap saat ini perjalanan jauh ya, itu kendaraan ini harus punya checkpointnya. Harus ada tempat-tempat dia berhenti untuk kemudian dia lihat kembali kendaraannya, karena perjalanan jauh. Dilihat kembali kondisi mesinnya, airnya cukup atau tidak, ya kan? Kemudian hal-hal yang membuat roda itu ikatannya erat ya, dilihat apakah dalam kondisi yang masih bagus atau ada yang perlu dikuatkan.
sehingga tidak lepas di tengah jalan, ya kan? Kita pernah melihat ada mobil sementara jalan, kemudian mobilnya berjalan dan rodanya terlepas dan berjalan juga, ya, karena tidak dicek. Jangan sampai kurang air, jangan sampai kurang bensin, jangan sampai kurang oli. Artinya perlulah checkpoint itu untuk cek kembali kendaraan untuk kemudian kita pakai jalan lagi. Nah, manusia dalam hidupnya itu butuh checkpoint karena kita akan berjalan kan. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika famulaqih. Kita ini berjalan. Bahkan ketika kita diam begini kita berjalan. Sahih amla hadza. Nah, karena itu karena kita manusia, ya. Kita butuh checkpoint itu untuk kita lihat kembali apakah saya sudah di jalan. Bahkan checkpoint itu juga untuk kendaraan, untuk pentingnya untuk kita lihat apakah betul kita arah kita ini, jalan kita ini ke tujuan yang kita tuju, ya kan? Nah, manusia dalam hidupnya juga begitu, harus punya checkpoint untuk dia melihat kembali, ya, melihat kembali perjalanannya apakah sudah benar, ya, apa yang kurang dari dirinya. Pembenahan apa yang perlu dilakukan. Nah, kata dia, checkpoint itu diantaranya adalah ketika seseorang duduk di majelis yang menghidupkan urusan ar-Rasul dan Ahlul Bait alaihimussalam. Kenapa? Loh, karena mereka kan para pemandu kan. Mereka kan para pemberi petunjuk. Kita ini kalau baca dalam ziarah jamiah, kita sebut siapa para imam kita? Antumus siratul aqwam, ya, kamu jalan yang lurus. Jadi ketika kita mengingat imam, kita mengingat jalan yang ditunjukkan. Wa syuhada'u daril fana. Siapa para imam? Para imam adalah orang-orang yang mempersembahkan apapun yang dia miliki untuk menunjukkan kepada umat manusia jalan yang benar ini. Jadi jalan yang benar ini para imam mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk agar jalan ini tetap ada, tidak tertutupi jalan ini. Antumus siratul aqwam wa syuhada'u daril fana. Dan siapa para imam ini? Para imam ini wa syufa'a'u daril baqa, para pemberi syafaat di kehidupan yang abadi. Luar biasa para imam ini. Dan kata dia, karena itu di Al-Quran, ini menariknya ini, karena itu di Al-Quran ada ayat yang mengaitkan antara syiar Allah dengan ketakwaan seseorang. Dzalika, di Al-Quran dikatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Apa hubungannya kita memperingati hari-hari besar, ya, dengan ketakwaan? Karena kita harus mengartikan ketika kita hadir di majelis seperti ini checkpoint bagi kita. Majelis ini harus mengembalikan kita ke jalan takwa. Jadi majelis ini tidak boleh cuma sekedar acara, kemudian kita bertemu, dengar ceramah, maktam dan lain sebagainya, kemudian kita makan-makan selesai. Tidak boleh majelis ini. Majelis ini sementara antum hadir, bahkan sejak antum dari rumah sampai di sini, antum urusannya adalah apakah saya sudah benar-benar di jalan takwa atau saya sudah bergeser ini. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Karena kalau enggak, syiar Allah tidak melahirkan ketakwaan kepada Allah. Apa artinya? Syiar ini diperingati, dibesarkan dalam rangka untuk apa? Mengukuhkan kita dalam ketakwaan, memastikan konsistensi kita, ya, ketetapan kita, keteguhan kita di jalan ketakwaan. Wa may yu'azzim dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, dan karena itu Al-Imam Ali bin Musa radhiyallahu alaihissalam yang kita peringati hari syahadanya pada malam hari ini, dia tegas-tegas mengatakan man jalasa majlisan yuhya fihi amruna lam yamut qalbuh yauma tamutu fihil qulub. Jadi ada kaitannya dengan ketakwaan. Hati yang tidak mati itu hati yang bertakwa. Min taqwal qulub. Hati yang takwa la yamut. Hati yang tidak ada takwa yamut. Ya kan? Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Man jalasa majlisan yuhya fi amruna lam yamut qalbu yauma tamutu fihil qulub.
Jadi tidak main-main ketika kita hadir sini. Kita ini ibarat masuk checkpoint. Mobil yang keluar dari checkpoint fresh, bersih kembali ya, sudah dicuci bersih, olinya baru, kemudian ikatan rodanya itu sudah kuat kembali ya, airnya cukup, semua sudah masuk checkpoint, sudah layak untuk jalan lagi. Kita ini begitu dalam kehidupan, dalam perjalanan. Kalau kita tidak checkpoint, boleh jadi kita sudah amburadul loh ya. Kita sudah keluar jalur kita, atau bahkan kita sudah tidak layak jalan ini karena jalan yang Anda tempuh sudah keliru ini. Atau bahkan onderdil kita rusak. Onderdil rusak itu apa? Ya hati kita sudah busuk, sudah tidak ada keikhlasan, tidak ada ketulusan. Sini tidak layak kamu untuk bertemu Tuhanmu. Pastikan dulu kamu selesai untuk kamu bertemu Tuhanmu. Fa innaha min taqwal qulub. Jadi hadir di sini kita harus dengan kesungguhan. Jadi keluar dari sini harus ketakwaan kita menebal, harus itu. Walaupun tidak jaminan kita satu majelis kemudian kita selesai, tidak. Kita manusia, tantangan, rintangan banyak. Ya, makanya sampai ada doa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinin. Tidak gampang hati ini. Hati-hati kita dengan hati. Sahih Allah. Nah, checkpoint itu juga diantaranya begini. Ini tempat kita hasibu qabla an tuhasabu. Kita semua kan yakin kan, kita ini akan mengalami kematian. Kita kan orang beriman kan, kita akan mengalami kematian. Kemudian kita akan dihisab. Ada yaumul hisab. Ada hari perhitungan. Nah, kira-kira kita sudah bisa nggak ngitung diri kita sekarang ini? Bisa. Kita bisa ngitung diri kita secara umum, kita bisa ngitung diri kita. Ya, artinya untuk kamu siap-siap, kamu pasti dihitung loh ya, karenanya hitungan dulu. Ya, kamu sudah untung enggak? Kebaikanmu sudah unggul enggak atas keburukanmu? Karena kalau enggak, hitungan yang di sana lebih detail daripada hitunganmu. Kalau hitunganmu saja yang tidak detail, kamu melihat bahwa dirimu keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, di sana sudah pasti lebih lagi. Hasibu, ini ajaran Ahlul Bait semuanya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung nanti. Kita bisa ngitung sekarang ini. Hadir di majelis ini sambil kita muhasabah, sambil kita ngitung. Apakah saya sudah benar? Apakah saya sudah di jalan? Apakah saya sudah tulus? Apakah saya sudah baik? Nah, apakah hati saya sudah bersih? Itu bagian daripada kita melakukan muhasabah, dan penting itu. Di ayat Al-Quran dikatakan bahkan nanti itu untuk urusan kita di mana, bahkan di hari kiamat itu cukup diberikan kitab kita, tidak perlu ada perhitungan ulang. Iqra' kitabak, ya, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Di sana pun juga kita disuruh baca Iqra' kitabak kafa binafsikal yawm alaika hasiba. Cukup kamu sendiri yang menghitung dirimu. Ini ngomong belum di sana. Kalau di sana kita sudah tidak bisa merubah, kalau di sini kita bisa merubah kan. Makanya kita harus hitung diri kita sementara kita masih punya kesempatan untuk merubah, dan kita manfaatkan hari-hari penuh berkah ketika kita duduk dalam rangka memperingati manusia-manusia suci untuk kita melakukan muhasabah. Kita checkpoint, kita kembalikan kita ke jalan yang benar. Nah, nanti di akhir saya akan berbicara tentang kedudukan sedikit ya, harkat dan martabat pengikut Ahlul Bait. Jadi kita ini mendapat di antara nikmat besar adalah nikmatul wilayah. Kita ini yang dekil seperti ini akhirnya bisa diantar dan dihantar ke jalan berwilayah kepada Ahlul Bait. Ini nikmat besar apa yang setelah sampai kepada kita ini? Tidak main-main loh ya. Emang kita ini siapa sampai kita akhirnya dapat nikmat wilayah ini?
Tapi nikmat itu, nikmat wilayah seperti nikmat-nikmat yang lain. Nikmat itu kalau tidak Anda syukuri, hilang nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi nikmat wilayah ini nikmat yang besar. Artinya semakin besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita mengkufurinya, konsekuensinya juga semakin berat. Ya. Jadi kalau kita punya uang sekian, jadi semakin banyak modal yang kita miliki, ya, itu harusnya peluang untuk kita untung itu lebih besar. Jadi kalau ada orang modalnya besar tapi dia rugi, berarti sudah luar biasa kerugiannya. Anda ini tidak kurang modal, bukan pas-pasan modalnya, berlebih tapi Anda masih tidak untung. Kebangetan Anda ini. Anda diberi nikmat wilayah, masih menyimpang. Wah, berat. Atau malaikat-malaikatnya bingung, ini apa ini? Anda sudah diberi nikmat puncak loh ini. Sudah dikenalkan pada cahaya-cahaya. Masih geser. Ya wailak. Tapi nikmat ini kalau kita syukuri, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan nanti para imam, diantaranya Imam Ali ibn Musa ar-Ridha alaihissalam, dia mengatakan tentang betapa tinggi harkat dan martabat orang yang berwilayah kepada mereka. Tapi sebelum itu, kita dalam hidup ini kita harus mengikuti lifestyle-nya para imam. Ya, para imam itu lifestyle-nya seperti apa sih? Jadi ini bisa kita buat, tapi setidaknya penceramah yang saya dengar itu dia membuat ada semacam 5 gaya hidup. 5 gaya hidup ini. Jadi poin-poin ini penting. Saya lihat dengan keterangan yang sederhana, beliau menyampaikan, saya lihat penting ini kalau seandainya 5 hal ini bisa kita jadikan panduan dalam hidup kita. Yang pertama, kata si penceramah itu, dia berkata tentu 5 hal ini merupakan lifestyle para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam, dan diantaranya Imam Ali Ridha alaihissalam. Tapi ini dia sebutkan dengan bahasa dia sarikan dengan bahasa dia. Panduan pertama, kata dia, Anda harus pastikan, Anda harus sadari, Anda ini terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, Anda ini penagih atau orang yang berhutang kepada Tuhan. Ajib ya. Jadi pastikan dulu Anda dalam hidup ini ketika Anda berhubungan dengan Tuhan itu loh. Kita kan percaya Tuhan kan, alhamdulillah kan. Jadi kalau saya bicara dengan orang yang tidak percaya Tuhan, harus saya buktikan dulu Tuhan. Ini kan sudah percaya semua kan? Sudah beriman kan? Alhamdulillah. Jadi saya tidak perlu repot-repot berbicara tentang keberadaan Tuhan ya. Karena sudah beriman semua ini. Nah, kita yang sudah beriman ini, kemudian kita perlu pastikan diri kita, Anda ini ketika berhubungan dengan Tuhan, Anda itu penagih atau berhutang? Dan jawabannya gampang kan? Memang ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan atau yang diambil oleh Tuhan dari kita sehingga kita akan menagihnya dari Tuhan? Tidak kan? Tidak ada. Yang ada ini kita berhutang. Kita berhutang seluruh keberadaan ini. Jadi seluruh wujud kita ini pemberiannya. Jadi kita berhutang padanya. Dan kata si penceramah itu, para imam suci Ahlul Bait semuanya hidup dengan kesadaran bahwa dia hamba yang mempunyai banyak hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kita berhutang padanya. Emang kita sudah pernah menunaikan hak-hak nikmat-nikmat itu? Hak mata yang diberikan, hak telinga yang diberikan, hak lisan, hak hati, berbagai macam nikmat yang kita rasakan setiap saat ini, baik nikmat-nikmat yang sifatnya itu material maupun yang non material ya. Dan yang non material jauh lebih jauh lebih berharga. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, pemahaman, ma'rifah, cinta, itu nikmat-nikmat non material. Walaupun yang material juga enak banget ya. Ya, berbagai macam makanan dan minuman, kesegaran, luar biasa. Jadi para imam itu lifestyle-nya
lifestyle fuqara ilallah sesuai ayat Al-Quran. Antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Jadi Anda ini ketika berhadapan dengan Anda ini, nah kita ini kalau kita berhadapan dengan orang yang kita kepadanya punya banyak hutang semuanya, rumah kita hutang padanya, itu kemudian mobil kita hutang padanya, kebutuhan harian kita hutang padanya. Kita kalau ketemu dia bagaimana? Ya agak tunduk kita, agak sungkem kita, karena semua dari dia ini begitu ini marah selesai semua ini. Kita harus keluar dari rumah, kita sudah tidak bisa makan, sudah macam-macam, betul enggak? Ya. Nah, orang yang hidup dengan psikologi bahwa dia sadar bahwa dia berhutang kepada Allah, itu dia hidup sebagai fuqara ilallah. Jadi dia tunduk kepada Allah, tidak macam-macam. Tidak kayak orang yang seakan-akan Tuhan punya hutang dengan dia, jadi dia petantang-petantang seakan-akan dia mau menagih sesuatu dari Tuhannya. Berbuat baik sedikit, loh kok tidak dapat imbalan? Katanya kalau saya keluar 1 dapat 10, ya kan? Kadang-kadang orang begitu kan. Saya sudah sholat, sudah ini, saya dapat apa? Jadi hidup. Tafadhal. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, itu. Jadi lifestyle yang pertama para imam adalah mereka hidup sebagai hamba-hamba yang berhutang. Berhutang apa? Berhutang seluruhnya. Berhutang seluruhnya. Emang kita bisa bayar satu tarikan nafas ini yang harganya adalah kehidupan kita? Tidak bisa kita bayar. Emang kita bisa menciptakan oksigen? Tidak bisa. Jadi bayangkan ya, kalau orang itu ketika berhubungan dengan Tuhan, dia punya kesadaran bahwa dia adalah sosok yang seluruh yang dia miliki adalah hutangan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa dia akan tunduk, betapa dia akan patuh. Nah, kita ini kadang-kadang kita ini ya maksudnya pembicara. Kita ini kadang-kadang bukan antumul fuqara ilallah, kita antumul aghnia. Ya kan, kita seakan-akan orang yang sudah selesai semuanya, semua di dalam kendali kita, dan seakan-akan Tuhan butuh kepada kita, butuh pada ibadah kita, butuh pada perjuangan kita. Padahal katanya Malik, innallaha khalaqal khalqa hina khalaqahum ghaniyan an ta'atihim wa aminan min ma'siyatihim. Emang Tuhan butuh ketaatan kalian? Tuhan takut pada maksiat? Enggak, babar blas, enggak butuh. Ya. Jadi enggak usah sok lah. Jadi para imam itu, dan pasti guru mereka adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajarkan penghambaan total kepada bahwa ketika dia berhadapan dengan Allah, dia nothing, bukan apa-apa. Jadi tidak sempat ngeluh. Ya, Anda ini kalau sudah ketemu orang yang semuanya dari dia, rumah Anda dari dia, hari kebutuhan harian Anda dari dia, mobil Anda dari dia, sekolah anak-anak Anda dari dia, antum masa masih bisa mengeluh kepada dia? Tidak bisa, malu antum. Bungkus kabeh itu kode kok mau ada yang mengeluh? Tidak bisa sudah kita. Kita cuma oh iya, naam, hadir gitu pasti ya. Tapi kepada Tuhan yang kita dapat segala-galanya, tidak hadir plus kita, goib terus kita. Nah, jadi lifestyle pertama adalah kita harus memahami bahwa diri kita ini adalah hamba yang seluruh yang kita miliki adalah hutangan dari Allah, pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup sebagai orang yang berhutang kepada Allah, itu pun berhutang seluruhnya. Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Dan ini ditunjukkan oleh Ar-Rasul dan Ahlul Bait. Rasul itu sholat malam sampai bengkak kakinya. Kenapa? Kenapa sampai bengkak loh? Karena dia merasa berhutang kepada Tuhan. Masih kurang ibadah saya ini. Seluruh kewajiban, seluruh nawafil, seluruh mustahabat masih kurang. Dia sholat malam sampai bengkak kakinya. As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra ya alaihassalam, ya itu pun dalam keadaan setelah terjadi sesuatu pada tulang rusuknya dan setelah gugur janinnya, tetap sholat malam walaupun dalam keadaan duduk. Tidak berdaya, tidak kuat beliau untuk sholat malam dalam keadaan berdiri, tapi sholat malam dalam keadaan. Kenapa kok maksa sholat malam padahal mustahab ini, padahal dia sakit, padahal dia menderita? Karena dia merasa berhutang kepada Tuhan. Jadi dia tidak berani ngapa-ngapain. As-Sayyidah Zainab alaihissalam dalam penggelandangan dari Karbala ke Kufah kemudian ke Syam,
sholat malam meskipun duduk, tidak berdaya, tidak kuat karena bagian makanannya diberikan kepada anak-anak. Tapi karena beliau berhutang kepada Tuhan, dia tetap sholat malam walaupun duduk. Wahakala. Jadi kalau kita melihat lifestyle-nya para imam dan ar-rasul sallallahu, lifestyle orang yang berhutang kepada Tuhan. Nah, silahkan diterjemahkan sendiri ya. Ini bisa dikembangkan. Ini cuma saya kasih poin-poin aja. Masih bisa dikembangkan pembahasan ini. Ya, antum dengan kecerdasan antum masih bisa mengembangkan pembahasan ini. Itu lifestyle yang pertama. Lifestyle yang kedua. Dalam hidup ini manusia ada dua pilihan. Apakah kita mau berbuat baik terhadap diri kita, atau kita mau menzalimi diri kita? Gampang loh. Harusnya kita tidak keliru dalam pilihan ini. Ini pilihan gampang loh ya. Pilihan 2 tambah 2 4, bahkan lebih gampang daripada itu. Pilihannya dalam hidup 2. Apakah Anda akan berbuat baik bukan kepada orang lain loh ya, kepada diri Anda, atau Anda akan menzalimi diri Anda sendiri? Kan tidak layak kan jadi pertanyaan ini kan. Sebenarnya kan tidak layak. Jawabannya sudah jelas. Ya. Tidak ada orang yang proses jalan otaknya itu masih benar ya. Bukan tidak waras ya. Selama dia waras, tidak ada orang yang kemudian saya mau menzalimi diri saya. Tidak ada ya. Saya mau berbuat baik kepada diri saya. Kita mau pilih ihsan terhadap diri atau az-zulm terhadap diri? Jelas kita akan memilih ihsan terhadap diri. Ketahuilah, kata penceramah tadi luar biasa, dia menggabungkan beberapa keterangan. Dia katakan bahwa ketika Allah SWT itu memerintahkan Anda untuk melakukan ini, melakukan itu, melarang jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, ternyata seluruh manfaatnya dari kepatuhan itu kembalinya kepada Anda, tidak ada yang kembali kepada Allah. Loh, kok bisa Anda ini yang berhutang kepada Allah, kemudian Allah memberikan serangkaian tugas kepada Anda, dan tugas ini sepenuhnya, seluruh manfaatnya kembali kepada Anda, kok Anda tidak mau? Kegilaan apa yang sedang terjadi? Kalau sampai manusia akhirnya begitu kan? Padahal di Al-Quran dibilang in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu akhirnya berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada kalian seluruhnya. Tidak ada satu cuil kebaikan Anda yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum. Lah ini masa ada orang diperintah oleh Tuhannya yang memberikan hutang dia seluruh keberadaan kepadanya, kemudian tidak percaya, tidak mau. Loh, kalau kamu jalankan berbagai macam perintahku dan kamu hindari berbagai macam laranganku, seluruh kebaikan dan manfaatnya kembali padamu, dan seluruh kerugian dan bahayanya akan terhindar darimu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi seluruh ketaatan kita itu menjadi tabungan bagi kita, ya, menjadi simpanan bagi kita. Nah, kalau sampai ada orang yang akhirnya itu mendapatkan sesuatu yang buruk baginya, itu sebenarnya dia sedang menzalimi diri dia sendiri. Jadi kalau ada orang yang sampai dengan perbuatannya, dengan perkataannya, dengan apapun yang dilakukan di dunia ini, akhirnya dia mengarahkan dirinya ya untuk tidak mendapatkan apa yang menjadi janji Allah, dan kemudian dia sampai menceburkan dirinya dalam siksa Allah, itu sebenarnya dia sedang menzalimi diri dia sendiri. Al-Quran mengatakan wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hambanya. Kalau sampai ada keburukan yang sampai pada hamba itu karena tangan dia sendiri yang membuat dia terzalimi. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk sebenarnya karena ulah kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Keburukan ini semua karena tangan manusia. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian juga kenapa kok sampai ada ayat wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun? Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya kan?
Allah tidak mungkin memberikan taklif yang melebihi kemampuan manusia. Jadi Allah akan menuntut kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sudah tidak ada peluang kita terzalimi, tidak ada. Kalaupun ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita, berarti karena kita menzalimi diri kita sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ada cerita di zaman salah seorang nabi, ya, di zaman salah seorang nabi, dia mengajak umatnya, pengikutnya untuk berjalan di kegelapan malam. Berjalan. Yang ikut umat kan, sama nabinya ikut dia. Ikut, kemudian dalam perjalanan itu di kegelapan malam itu melewati tempat yang seperti apa namanya itu, kayak hamparan kerikil ya. Jadi hamparan yang ada batu-batu kecilnya. Jadi kan terasa kan, walaupun kita tidak melihat, kalau kita jalan kan terasa kan. Kita berjalan di atas apa ini? Kalau kita berjalan di atas air ya kita terasa. Kita berjalan di atas pasir ya terasa. Kita jalan di atas rumput kan terasa kan, tidak perlu kita lihat. Dan berjalan di atas kerikil kita juga terasa. Nah itu di hamparan kerikil, batu-batu kecil. Terus kemudian karena tidak lihat, malam kan, gelap kan, kata apa namanya itu, para nabi, kata nabi itu dikatakan, silakan Anda ambil yang menjadi pijakan Anda, ya maksudnya kerikil-kerikil itu. Kata apa namanya itu, nabi itu keluhnya untuk mengambil kerikil itu karena gelap kan. Yang tidak ngambil rugi, dan yang ngambil tetap rugi. Keluhnya apa? Yang ngambil rugi, yang tidak ngambil tetap rugi. Atau begini bahasanya, yang tidak ngambil rugi, yang ngambil juga tetap rugi. Sebagian orang berpikir ngambil rugi, tidak ngambil rugi, ngapain? Kita sudah jalan jauh nih, ngapain kita perlu bawa beban lagi kerikil ini, ya? Ya ada yang ngambil, dia sebagian besar tidak ngambil, sama-sama rugi, buat apa? Ya, nah begitu sampai di tempat yang terang, ya, sampai di tempat terang dilihat ternyata itu yang dia jalani bukan kerikil biasa, tapi batu-batu permata yang harganya mahal. Yang tidak ngambil merasa rugi, yang ngambil masih rugi. Kenapa saya tidak ambil lebih banyak? Kenapa cuma segenggam, ya kan? Ya, nah ini sebenarnya ilustrasi, para nabi ini hendak memberikan ilustrasi kepada umatnya. Dan yang betul itu tempat memang nabi punya kemampuan untuk mengajak orang di hamparan permata. Nabi punya kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi cerita ini disampaikan untuk menyampaikan sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Bahwa di antara nanti nama hari kiamat itu yaumul hasrah, hari ketika manusia merugi. Yang taat kepada Allah masih merasakan kerugian. Kenapa tidak lebih taat? Padahal dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan yang lebih daripada ini. Yang tidak taat, ya sudah, kerugiannya di atas kerugian. Ya, bahkan yang taat pun masih merasa kenapa saya cuma sedikit taatnya, kenapa baik saya sedikit. Padahal ketika dia melihat ternyata kebaikan itu imbalannya seperti ini, wujud ukhrawi kebaikan itu seperti ini. Bahkan yang berbuat baik pun merasa rugi. Yaumul hasrah. Karenanya sementara kita masih hidup, jangan pernah berhenti berbuat baik. Tidak perlu kita berbuat baik karena ini, kan tidak perlu, karena Allah. Anda mau terima kasih sama saya, Anda mau peduli, Anda mau ngapresiasi, tidak penting. Saya berbuat baik karena Allah. Saya imbalannya di Allah. Kamu manusia, kamu bisa beri imbalan saya apa? Paling ahsantum, masya Allah, luar biasa. Antum yang cuma gitu doang, tidak dapat apa-apa kita. Ya, nothing itu, ya kan? Karenanya kita harus kembali berbuat untuk Allah lah. Bukan kita mau gaya-gayaan, ya. Kita mau berbuat untuk orang lain juga tidak ada artinya. Ini bukan untuk sok-sokan, bukan sok alim-aliman, bukan sok sufi-sufian, enggak. Ini kita realistis aja. Ya. Naam.
Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Dan tadi tuh, kenapa mereka tidak ambil banyak? Karena mereka tidak punya cahaya kan, sehingga mereka tidak tahu kalau yang di bawahnya itu adalah batu permata. Seandainya waktu itu ada cahaya, dia akan ambil semuanya. Nah kita ini, kata penceramah itu menarik ya, kita ini sudah dicahaya dan kita tahu mana yang berlian dan mana yang bukan, dan kita tahu bahwa kita setiap saat kita bisa mendulang berlian tapi tidak kita ambil. Alangkah bodohnya kita ini sudah ikut Nabi, sudah ikut para imam suci Ahlul Bait, kita sudah diajarkan untuk melakukan ini, kita tahu bahwa ini semuanya harganya luar biasa. Kita dalam cahaya, kita dalam pemahaman, paham aja tidak kita ambil, paham aja tidak kita ikuti. Sayanglah. Nah, dan dia bawakan ayat ini, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Kita dibawa ke cahaya itu bukan cahaya gini, bukan. Cahaya itu Anda diberitahu bahwa hidup yang benar, hidup yang menguntungkan, hidup yang manfaat, hidup yang akan menghasilkan gaya hidup yang akan membuat Anda merasakan kebahagiaan yang abadi, hidup antum mengikuti Ar-Rasul dan Ahlul Bait alaihi wassalam. Ini sudah jelas semuanya. Jangan ditawar-tawar. Nah, kemudian dia memberikan contoh begini, orang yang gugur jalan Allah. Ya, kadang-kadang orang mau syahid, doa untuk syahid aja takut-takut. Ya, Allahumma rzuqna syahada fi sabilik. Sebagian kita masih untuk doa ini tidak ikhlas, sudah doa. Kepingin sih, tapi nggak ikhlas-ikhlas banget kan. Syahid terbunuh di jalan Allah. Ada mahusawa, al-mahusahlah, ya kan? Kata penceramah ini dikatakan bahwa manusia itu kadang-kadang dalam cara berhitungnya dia keliru. Manusia ini mau dia berjuang, mau dia tidak berjuang, ya dia mati. Kematian itu pasti. Ya, ada orang yang mati karena ini, tersedak mati, kecelakaan mati, terjungkir di kamar mandi mati, ya kan? Berkelahi di jalan sama orang mati, bisa mati. Loh, kalau emang akhirnya ini mati, kenapa Anda tidak tingkatkan kematian Anda dengan syahadah? Kenapa kematian dengan kencing manis kan kurang enak? Kematian dengan stroke kan kurang enak. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak berdaya juga sih, bukan enggak apa-apa, enggak berdaya juga kita. Sama-sama mati. Ya. Tapi kenapa kematian enggak dengan syahadah? Kan lebih asyik kan, lebih bernilai kematian itu akhirnya. Mau sama-sama mati kok. Jangan dikira kemudian orang yang berangkat ke front itu pasti syahid. Enggak, banyak yang pulang dan ada orang yang enggak berangkat ke front mati di rumahnya, kepreset, mati biasa. Mau syahid, masa kepreset syahid? Nah, ala kulli hal maksudnya begitu ya. Jadi pandai-pandailah kita untuk meningkatkan apa yang kita hadapi. Kematian kita hadapi. Kenapa Anda tidak tingkatkan kematian Anda sebagai seorang syahid? Ya, ini bukan berarti kita kemudian cari lawan untuk syahid dan enggak ya, bukan begitu ya. Tapi ya minimal kita berdoa, Allahumma rzuqna syahada fi sabilik. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sudah berapa tadi? Alhamdulillah, berarti ngikutin. Saya khawatir ketika saya ngomong 5, berapa tadi ya? Kalau sudah tidak paham gini ya berarti berat nih. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, lifestyle nih ya, lifestyle ketiga. Itu Anda itu hidup jadi pelayan apa tuan? Pilih. Jadi pelayan apa tuan? Tapi kalau kita mau lihat para imam Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memilih menjadi pelayan. Nah, kalau orang-orang yang paling top, Sayyidul Khalqi Ajma'in, Ahlul Bait Al-Mutahharun, itu memilih hidup lifestyle-nya sebagai pelayan. Masa kita mau jadi tuan? Emang kita punya kelebihan kemuliaan apa untuk jadi tuan, sementara orang-orang yang termulia menjadi pelayan? Sayyidul Qaum khadimuhum. Kepada siapa kita menjadi pelayan? Semua.
Jadi kita tidak hitung-hitungan. Jadi siapa kamu? Kadang-kadang kita masih ngitung kan diri kita nih. Saya datengin dia, saya salam sama dia. Emang dia siapa? Terus kita mau mulai menyusun apa namanya itu kemuliaan-kemuliaan palsu ya, yang tidak esensial untuk kemudian kita harus dia yang datang sama saya, ya harus dia yang melayani saya ya. Masuk saya melayani dia? Kadang-kadang begitu. Sementara Nabi tidak begitu. Nabi sama anak-anak salam duluan, ya kan? Imam Ali mau apa namanya itu ngangkat karung untuk orang-orang miskin sampai hitam, melayani semua. Kalau Anda melayani, Anda bukan terendah, Anda melayani hamba-hamba Allah. Bagaimana Anda di mata Allah? Kita kan sudah jelas kan, Tuhan utama itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menjadi pelayan, semua ini makhluknya Allah, Anda melayani makhluk Allah. Kepada yang baik, Anda berikan kebaikan yang sama. Kepada yang tidak baik, Anda berikan. Anda ketika memberikan apa namanya itu arahan, nasihat, itu juga bagian daripada pelayanan. Nah, Anda kira para imam itu tidak pelayan? Para imam itu pelayan tingkat tinggi, sampai-sampai mereka mempersembahkan darahnya di jalan melayani umat manusia. Wa badala, dalam Syiar Arba'in kita bacakan, wa badala muhjatahu fik. Untuk apa? Untuk apa? Untuk gaya-gayaan yang muslim? Tidak. Yang muslim mempersembahkan darahnya dalam rangka pelayanan. Liyastangqidha ibadaka minal jahalah wa hayratid dolalah, dalam pelayanan, khidmat kepada masyarakat, dan dalam khidmat untuk melayani umat supaya mereka sampai atau terselamatkan dari apa namanya itu kebodohan dan kebingungan, kesesatan. Ya, muslim dipersembahkan darah orang-orang termulia, dirinya, putranya Ali Al-Akbar yang wajahnya mirip dengan Ar-Rasul, adiknya Abu Hadil Abbas, ponakannya Qasim bin Hasan, orang-orang Ali Al-Aswar. Ini manusia-manusia yang malahum fil ardi syabihun, dalam bahasa riwayat tidak ada duanya di tengah-tengah umat manusia, dipersembahkan dalam rangka melayani siapa? Umat manusia. Nah, kalau mereka melayani umat manusia dengan jiwa dan raganya, dengan darahnya, kita masa mau lebih tuan dari mereka? Ya, itu lord, para lord sejati. Kita ini lord palsu. Jangan kemudian kita mau apa namanya itu menaikkan level kita melebihi mereka, jangan. Jadi pilihannya dua ya. Apakah Anda mau menjadi khodim atau Anda mau menjadi mustakbir? Nah, lifestyle para imam, haula khuddamun nas, khuddamul ibad. Para pelayan umat manusia. Jadi kalau kita dapat kesempatan untuk melayani, ya, entah dalam tugas apa, dalam acara-acara, ya. Dan jangan dikira cuma melayani umat manusia itu hanya dalam lingkup-lingkup tertentu. Kadang-kadang kita ini kalau ada acara-acara yang muslim, kita mau ngatur apa namanya itu sendalnya pengikut Ahlul Bait karena ini berkahnya banyak. Jangan di acara tok, di luar acara pun Anda ketika peduli kepada seorang pengikut Ahlul Bait, itu Anda melayani Ahlul Bait. Sama juga, sama dengan ziarah itu. Anda mengunjungi pengikut Ahlul Bait, Anda sama dengan menziarahi Ahlul Bait. Kurang apa? Loh, jadi kesempatan kita untuk melayani umat manusia ini terbuka dan banyak tempatnya kita. Jadi kita ini harus tenggelam dalam pelayanan, sibuk melayani di rumah. Ya, di rumah kadang-kadang ada piring kotor, ada tempat yang perlu dibersihkan. Nggak usah kita karena anak rejal masa nyapu. Anak kan laki. Ini tugas perempuan kan. Emang Anda siapa? Kok ngelord banget? Bukan lord tapi sok ngelord ya. Nah, akhirnya ada karu-karuan. Jangan, pelayanan itu. Hatta nyuci piring itu pelayanan itu. Anda melayani rumah tangga. Hatta nyapu, ngosek jeding, umba-umba, pelayanan itu. Jadi jangan ada yang merasa nanti kerjain. Oh, kalau itu dia walaupun laki tapi statusnya istri, ya, karena dia ikut cuci-cuci di rumah. Anda harus bangga. Anda membantu istri cuci itu bangga. Apa sebagian besar sudah melakukan itu di sini? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ajil farajahum. Ada ucapan dari Syahid Ayatullah Beheshti, syahid loh ya ini. Ini Beheshti ini katanya Imam Khomeini, Beheshti yekmil ladbud. Ini Beheshti bukan main loh ya, katanya Imam Khomeini Beheshti itu satu orang nilainya satu masyarakat. Yang ngomong imam loh ya, kalau yang ngomong saya Anda boleh ketawa, Anda boleh ketawain saya, siapa saya. Tapi yang ngomong Imam Khomeini, Beheshti yekmil ladbud. Apa Beheshti ini? Ma shiftigone khidmatim natishnegone kudrat. Boleh dihafal ini ya. Ma shiftigone khidmatim natishnegone kudrat. Kami ini adalah orang-orang yang haus melayani umat manusia dan kita tidak. Jadi kita rindu, kita apa ya bahasanya ya, kita rindu untuk melayani dan kita sama sekali tidak haus dengan kekuasaan. Mo shiftigone khidmat, melayani ya. Nah, teshnegone kudrat. Teshnegon itu haus kekuasaan. Jadi jangan dikira ketika kita terjun ke politik kemudian kita menggulingkan sah dan lain sebagainya, perkara revolusi itu kita ingin kekuasaan. Enggak. Kita mau melayani kalian. Kita rindu untuk menjadi pelayan kalian. Kita bukan orang-orang yang haus kekuasaan. Mau shiftigone khidmat, nah teshnegone kudrat ya. Nah kadang-kadang orang itu sok mengkritik ketika, tapi kan di pemerintahan, makanya kayak di pemerintahan Iran, makanya kan ada ini ada itu loh. Di mana-mana itu ada keburukan, di mana-mana ada. Nggak usah dalam sebuah negara dengan sistem tertentu. Nggak, yang salah bukan sistemnya, yang salah orangnya. Di rumah tangga Nabi itu yang belunat ada kok. Apa salah pendidikan Nabinya? Apa keliru? Nabi Nuh keliru didik istrinya? Belas tidak keliru, memang dasar istrinya tidak bisa dididik. Jangan salahkan Nuhnya. Ya, Nuh berdakwah 9,5 abad. Dapat cuma sak perahu. Apa strategi dakwanya keliru? Pola dakwanya keliru. Kok enggak banyak-banyak? Ini sebagian orang kadang-kadang begitu, orang Syiah dari dulu enggak berkembang-kembang, cuma ini aja orangnya. Memang sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Enggak, aman enggak apa-apa. Ngomong apa tadi? Sampai keliru kita, hah? Oh ya. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Jadi masalah itu bukan pada tempat. Jangan salahkan tempat. Kadang-kadang orang itu ketika ada ini kemudian disalahkan sistemnya. Enggak, kadang-kadang bukan masalah sistem, bukan masalah rumah tangga, bukan. Nabi Nuh tadi, sorry. Nabi Nuh itu 9,5 abad dakwah, dapat sak perahu. Apa pola dakwahnya keliru? Nabi ya, sudah diutus sama Tuhan nih, sudah diberikan semua pola yang terbaik untuk beliau mendakwai umatnya. Ketika ada ikut, yang salah bukan nabinya, ya dasar umatnya yang emang ngeyel, memang tukang ingkar. Tidak bisa, jangan salahkan nabinya. Nabi tidak salah sama sekali. Ya, nah, dalam rumah tangga Al-Imam Ali Al-Hadi alaihissalam, ya, satu jadi Hasan Askari alaihissalam, satu jadi Ja'far Kadzdzab. Apa salah cara dirinya yang Imam Hadi? Tidak. Ya. Nah. Jadi kita harus bedakan, kata dia itu, antara tempat penghambaan dengan kehendak menghamba. Jadi kebanyakan orang itu tidak masalah dengan tempatnya, tapi memang dia tidak ada kehendak untuk menghamba. Anda kalau punya kehendak untuk menghamba, Anda dimanapun, bahkan Anda di tempat orang yang mengaku Tuhan, Anda bisa menjadi Asia binti Muzahim.
yang sudah dinyatakan sebagai wanita surga, padahal hidup dalam lingkungan Fir'aun alaihi la'inullah. Karena ada apa? Ada iradatul ubudiyah, ada keinginan untuk menghamba. Jadi jangan salahkan tempatnya, jangan salahkan lingkungannya loh. Memang ini bukan berarti tempat, lingkungan, pendidikan, tarbiyah bukan berarti tidak berpengaruh, berpengaruh itu. Iya, enggak, bukan, cuma tidak absolut. Ya, tidak absolut ya. Anda bahkan di tempat yang terbaik pun kalau andanya tidak punya iradatul ubudiyah, Anda akan menjadi pengingkar. Ya. Nah, itu juga penting untuk kita pahami. Jadi kebanyakan masalah itu ada pada diri kita, bukan pada di luar kita. Kita masuk pada yang keempat. Yang keempat. Jadi kita ingat ya. Yang pertama apa tadi? Ada yang ingat? Yang pertama, kita ini berhutang atau sebagai penagih. Orang yang punya hutang atau penagih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kita mau berbuat baik pada diri kita atau kita mau menzalimi diri kita. Kemudian yang ketiga, kita mau hidup sebagai pelayan atau hidup sebagai tuan, ya, khodim atau mustakbir. Yang keempat, kita harus selalu punya lifestyle, ya. Biar saya pakai kata lifestyle ini, kita harus punya gaya hidup orang yang memahami bahwa kematian dan kiamat itu dekat. Seringkali kan para imam itu mengajarkan kepada kita beribadahlah, ya, beribadahlah seakan-akan ini adalah hari terakhirmu hidup, ya. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok mati. Kiamat juga begitu. Innahum, ini kan bahasa Al-Quran kan, yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Jadi hari perhitungan, hari di mana kita akan dihadapkan pada perhitungan itu dekat, tidak jauh. Orang-orang yang tidak beriman menganggapnya jauh, wah, apa, bahkan menganggapnya tidak ada, bahkan tidak ada kehidupan pasca kehidupan dunia. Sudah mati ya mati, habis sudah. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kalau kiamat aja dipandang dekat, apalagi al-maut. Itu kan yang mati ketika ditanya apa yang paling dekat, yang paling dekat adalah al-maut, kematian. Sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah al-maut, dan tidak main-main ini. Apakah kita kalau tidur kita sudah punya wasiat bahwa kita minta, wahai orang-orang yang kenal kepadaku, aku minta maaf atas segala macam perbuatan salahku pada kalian. Seandainya ada tanggungan, ada apa, maafkan aku, halalkan aku. Mungkin malam ini aku akan mengakhiri kehidupanku di dunia. Pernah kita nulis gitu? Kan berarti kan kita seakan-akan tahu kan kita kapan kita mau mati, dan kita pasti kalau besok kita masih hidup. Padahal semua kita tidak punya itu. Dan penting itu. Kalau kita hidup dengan psikologi bahwa kita melihat kematian dekat, itu berbeda dengan kalau kita melihat kematian masih jauh. Dan Al-Quran, dan kita tahu kan akhlaknya Rasul Al-Quran. Ketika akhlaknya Rasul Al-Quran, maka akhlaknya Ahlul Bait juga Al-Quran. Khuluqu kana khuluquhul Quran. Jadi innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kiamat dilihat dekat oleh para imam, oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan otomatis kematian juga dekat. Karena tidak mungkin ada kiamat tanpa kematian. Nah, kalau kiamatnya aja dekat, apalagi kematiannya. Bapak akrab. Nah, saya kira tentang kematian saya tidak perlu bahas terlalu jauh karena sudah sering kita bahas ini. Yang kelima adalah bagaimana kita meletakkan agama itu menjadi sesuatu yang paling penting, hal yang paling penting dalam mewarnai kehidupan kita. Jadi agama itu
harus kental dalam kehidupan kita. Ya. Jadi urgensi agama dalam kehidupan kita. Jadi kita ini mau melihat sesuaikan dengan agama, mau mendengar sesuaikan dengan agama, mau berbuat sesuaikan, mau ngomong sesuaikan dengan agama, mau melakukan ini, mau bagi waris sesuaikan dengan agama, mau semuanya. Jadi agama itu harus betul menjadi warna dalam kehidupan kita. Dan para imam ar-rasul adalah orang-orang yang warna kentalnya adalah risalah ilahi. Nah, 5 hal tadi ini itu kita hidupkan dalam acara-acara seperti acara kita pada malam ini. Ini kita jadikan checkpoint. Apakah kita sudah dengan 5 gaya hidup tadi atau belum? Setidaknya kalau 5 gaya hidup ini kita terapkan dalam diri kita, itu sudah memenuhi semua persyaratan kita untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Naam. Saya lihat waktu kayaknya sudah 1 jam. Jadi hal yang hendak saya sampaikan dengan harkat dan martabat mengikut Ahlul Bait, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang lainnya. Naam. Azamallahu ujurana wa ujurakum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsumma al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.